Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita yang berusia 30 tahunan, tampak berdiri di pintu masuk pusat transaksi di Manhunter dan berdiskusi bersama. Saudara kelima, kita hanya kurang 10.000 poin kontribusi untuk naik dari kelas umum ke kelas komandan. Karena bos saat ini dalam pengasingan untuk menjalani pelatihannya, kami saat ini tidak dapat menjalankan misi untuk mendapatkan poin kontribusi. Bagaimana kalau kita menjual beberapa peralatan untuk mencoba mengumpulkan 10.000 poin kontribusi? Seorang pria parubaya yang ramping, dan mengenakan jubah sihir elemen angin bertanya kepada temannya. Yang dia sebut sebagai saudara kelima, adalah pria yang terlihat kekar, dan dengan tubuh yang kuat. Dengan tingginya lebih dari 2 meter, bahunya yang lebar dan pakaian bela diri yang dibalutnya, otot-otot di seluruh tubuhnya meregang dengan kencang. Tetapi yang mengejutkannya adalah, hanya matanya yang sangat kecil. Matanya sesekali berkedip terang. Bagaimana mungkin itu begitu mudah? Kami sedang membicarakan 10.000 poin kontribusi. Bos telah memberi tahu kami sebelumnya, bahwa ia akan pergi berlatih dalam pengasingan, jadi bagaimana jika ia tiba-tiba membutuhkan peralatan atau obat-obatan? Memang benar, semua orang tidak sabar untuk naik ke kelas komandan, tetapi berapa banyak yang harus kita jual jika kita ingin menghasilkan jumlah seperti itu? Itu pasti akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan jika kita berhasil naik ke pangkat komandan, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan misi ini dengan kekuatan kita yang melemah seperti ini? Saudara ketiga, jangan menyarankan ide-ide busuk seperti itu. Jawab saudara kelima. Mereka berjumlah 3 orang, yang terdapat seorang gadis di antara kelompok mereka. Gadis ini mengenakan jubah kuil pemanggil, dan tersenyum saat mendengar apa yang didengarnya. Itu tidak berarti kalau kita benar-benar tidak dapat mencapai hal ini. Jika kita berhasil naik ke kelas komandan lebih awal, kekuatan kita akan sangat meningkat. Dari 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk 5 tahun lalu, hanya 6 orang dari kita yang tersisa. Yang lain sudah maju ke kelas komandan. Jadi, saat ini hanya tim kita yang tersisa. Ucap si wanita. Prajurit tangguh yang mereka sebut saudara ketiga, itu bertanya dengan suara rendah. Kakak keenam, apakah kamu punya cara lain? Tanya saudara ketiga. Penampilan gadis itu biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki tampilan yang tajam. Dengan suara rendah, dia menjawab, aku punya cara lain. Apakah kamu ingat, tentang apa yang terjadi setengah tahun setelah kami menjadi Demon Hunter Squad yang baru dibentuk? Jika bukan karena pengalaman itu, bagaimana mungkin kita masih belum naik ke kelas komandan? Kami bahkan tidak kalah jika dibandingkan dengan yang lain. Ucap si wanita. Saudaranya yang kelima dengan sedih menjawab. Jangan katakan lagi tentang bajingan yang menipu kita, Emuvian merampok kita dari semua poin kita yang hampir tidak terakumulasi. Ini salah aku karena begitu impulsif. Pengalaman ini bahkan memengaruhi mental aku, meninggalkan bayangan buruk di belakang aku. Karena hal ini, aku masih terjebak dalam kemacetan di tingkat ke-6, dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Pada saat itu, dia menipu skuad pemburu iblis kita, dan memberi kita pelajaran yang baik, kemudian menginjak-injak integritas kita. Ketika kami mengeluh kepada aliansi, kami bahkan tidak mendapatkan satu jawaban pun. Karena aliansi tidak peduli, biarkan saja. Jangan bilang kami tidak bisa melakukan hal yang sama, kata saudari ke-6 mereka. Mata saudara laki-laki kelima mereka menyala. Apakah kamu memikirkan sesuatu? Tanya saudara kelima. Gadis itu mengangguk dan melanjutkan. Kelompok baru dari pasukan pemburu iblis itu, seharusnya sudah menyelesaikan misinya. Mungkin kita masih punya peluang. Selama kita mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, dan jika kamu mencoba sedikit lebih keras untuk menembus ke tingkat ke-6, kita akan segera dapat naik ke kelas komandan ketika bos kembali. Ucap si wanita. Saudara ketiga mengerutkan alisnya. Ini tidak akan terjadi. Kami tidak dapat menunjukkan perilaku seperti itu. Bukankah itu tidak ada bedanya dengan apa yang mereka lakukan kepada kita? Ucap saudara ketiga. Gadis itu tersenyum saat menanggapinya. Saudara ketiga, ini tidak benar. Itu bukanlah hal yang buruk untuk kita lakukan.
Setelah mengalami tragedi ini, kami jauh lebih berhati-hati ketika melakukan misi. Kamu tidak boleh melupakannya, bahwa pasukan perburuan iblis lain yang bubar karena kehilangan timnya, kekuatannya itu tidak ada yang kurang jika dibandingkan dengan kami, tetapi tim kami masih hidup, dan mungkin bisa melaluinya. Jadi, pengalaman ini juga merupakan hal yang baik bagi kami. Ucap si wanita. Saudara laki-laki kelima tertawa dan menjawab. Benar sekali, saudari keenam tidak salah. Ini adalah perbuatan baik yang kami lakukan, dengan cara membantu pasukan pemburu iblis yang baru terbentuk untuk tumbuh pada aspek mentalnya. Itu hanya ada satu hal adik perempuan keenam, yaitu, di mana kita dapat menemukan pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini. Tanya saudara kelima. Gadis itu menjulurkan bibirnya ke arah lain, dan berkata dengan suara rendah. Lihatlah, bukankah itu mereka yang sedang datang ke sini? Ucap si wanita. Saudara kelima melihat ke arah yang dia tunjuk, dan benar-benar melihat selusin orang berjalan ke arah pusat transaksi. Usia mereka sudah menjadi bukti dari identitas mereka. Yang memimpin mereka adalah seorang anak laki-laki dan perempuan, yang terlihat seperti bahkan belum berumur 20 tahun, namun, pemuda itu memegang gadis itu di lengannya. Kakak kelima, waktu untuk menebus kesalahanmu yang sebelumnya, kini telah tiba. Lakukan untuk pendatang baru ini hal yang sama, dengan apa yang mereka lakukan pada kami pada waktu itu. Ucap si wanita. Sebuah kilatan muncul di mata saudara kelima. Baiklah, aku pergi sekarang. Tunggu saja kabar baik aku setelah keluar dari kelompok mereka. Jawab saudara kelima. Sewaktu dia mengatakan ini, saudara kelima berjalan maju dengan langkah bersemangat dan kuat, dan menuju ke arah selusin anak laki-laki dan perempuan. Target mereka tidak lain dan tidak bukan, adalah kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21 Long Hao Shen, dan prajurit Demon Hunter Squad kelas 4 Luxi. Long Hao Shen hendak mencapai pusat transaksi dengan kelompoknya, ketika tiba-tiba saja, seorang pria yang kokoh muncul di jalur mereka. Halo adik laki-laki, kamu adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk itu kan? Ucap saudara kelima sambil menghentikan Long Hao Shen, dan mengatakan ini sambil tersenyum. Long Hao Shen mengangguk tanpa sadar. Mereka sudah naik ke kelas umum, tetapi masih akurat untuk mengatakannya, bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Saudara laki-laki yang kelima mendeklarasikan dengan senyum. Ya, seperti yang aku duga. Jadi seperti ini, sisi menara misi meminta kami untuk mencari kamu, untuk menugaskan kamu sebuah misi internal yang eksklusif untuk pasukan pemburu iblis kamu. Ucap saudara kelima. Halo Tuan, kami baru saja kembali dari misi, bagaimana mereka bisa mengirimi kami misi lain? Long Hao Shen bertanya dengan ragu. Saudara kelima tertawa. Jangan khawatir, tampaknya kamu telah mengalami masalah yang cukup besar selama misi terakhir kamu. Beristirahatlah dengan tenang, misi ini tidak berbahaya, itu adalah misi internal, yang dapat diperlakukan sebagai ujian untuk pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk seperti milikmu. Jawab saudara kelima. Dua pasukan pemburu iblis segera berhenti. Mereka hanya bisa merasa curiga mendengar kata-kata saudara kelima ini. Akan tetapi, pusat transaksi Demon Hunter bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Itu terletak di area yang sama dengan villa-villa Demon Hunter Squad, dan pintu masuknya dijaga oleh orang-orang kuat. Tidak mudah bagi orang-orang yang bukan anggota dari Demon Hunter Squad untuk masuk ke sana. Ketika saudara kelima ini mengatakan ini, dia mengungkapkan ubin titik kontribusi di lengan kirinya sambil berkata, ini ubin titik kontribusi aku. Aku adalah prajurit dari kelas umum ke-8 Demon Hunter Squad. Mereka memanggil aku saudara kelima, jadi kamu bisa memanggil aku dengan nama ini juga. Ucap saudara kelima. Melihat ubin kontribusi ini, keraguan-raguan kelompok Long Hao Shen sangat menghilang. Karena pihak lain adalah pemburu iblis, itu adalah sesama prajurit, dan itu secara alami menurunkan kewaspadaan mereka sejauh ini. Tuan, apakah menara misi menugaskan kami dengan misi lain? Tanya Long Hao Shen. Saudara kelima menjawab, misi ini sangat sederhana. Aku adalah objek dari misi kamu. Mengingat kinerja kamu yang luar biasa dalam misi terakhir kamu, menara misi memutuskan untuk memberi kamu misi internal. Misi ini bisa disebut misi hadiah. Jika kamu bisa menyelesaikannya, kamu akan mendapatkan hadiah poin kontribusi yang cukup besar.
Itu terdiri karena mempertaruhkan poin kontribusi kamu sendiri sebagai taruhan, dan memilih seseorang di antara kamu untuk menantang aku. Jika kamu menang, kamu akan langsung mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi ini. Jawab saudara kelima. Setelah mendengarnya, kawan-kawan Long Hao Shen sangat ingin mencobanya. Ini adalah hadiah 10 kali lipat. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap kekuatan Long Hao Shen. Tetapi tanggapan Long Hao Shen tidak terburu-buru, ia dengan sopan bertanya, "Tuan, kita harusnya dapat memilih, apakah akan menerima misi ini atau tidak. Melihat bahwa kamu adalah anggota dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 8, bagaimana mungkin junior seperti kami, itu akan cocok beranding dengan kamu. Misi ini sama sekali tidak memberi kita kesempatan menang sama sekali," ucap Long Hao Shen. Melihat penampilan Long Hao Shen yang tegas, saudara kelima merasa sangat malu. Tapi berpikir untuk bisa naik ke tingkat komandan Demon Hunter Squad, dia segera membuang perasaan bersalah ini, dan dengan tegas menjawab, "Tenang saja, menara misi tidak akan memberimu misi yang sama sekali tidak bisa kamu selesaikan. Meskipun aku anggota dari kelas 8 umum Demon Hunter Squad, aku adalah anggota terlemah dari tim, aku hanya berada di kelima dalam kultivasi. Karena aku belum menembus tingkat ke-6 kultivasi, kamu akan memiliki kesempatan menang. Dan lebih jauh lagi, aku tidak akan menggunakan senjata aku selama duel ini. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak menerima misi ini. Meskipun kamu memiliki satu peluang, jadi kamu tidak akan bisa mengambilnya lagi nanti," ucap saudara kelima. "Bos, lawan saja. Dia hanya pada tingkat kelima, jadi kita masih memiliki kesempatan untuk itu," Lin Xin berbisik dengan suara rendah di telinga Long Hao Shen. Luxi tetap tenang dan santai ketika dia berkata, "Tuan, dapatkah kamu memberi kami bukti, bahwa kamu berada di tingkat kelima kultivasi?" ucap Luxi. Saudara kelima tersenyum kepada mereka. "Tentu saja. Namun, sesuai dengan aturan misi, poin kontribusi yang kamu ambil tidak boleh kalah dari 1000. Jika aku menang, ini akan dianggap sebagai hadiah aku untuk pelaksanaan misi. Tetapi aku juga tidak bisa melakukan intervensi untuk taruhan yang terlalu rendah. Selama duel, kita dapat memiliki poin kontribusi yang kita perjuangkan untuk diakui di sisi stadion besar aliansi. Hanya dengan begitu, kita akan memulai pertandingan ini. Kamu benar-benar berhati-hati, anak muda, apakah kamu takut aku menipu kalian?" Jawab saudara kelima. Luxi tersenyum sambil membalas, "Terima kasih banyak Tuan, tetapi kami memperoleh poin kontribusi ini dengan susah payah, jadi kami tentu saja berhati-hati tentang hal itu. Mari kita bahas ini sejenak, sebelum kita memutuskan apakah kita menerima misi ini atau tidak, apakah Tuan tidak keberatan?" ucap Luxi. Saudara kelima mengangguk. "Tentu saja tidak apa-apa, aku akan menunggumu di sana. Kamu dapat mencari aku setelah memikirkannya sendiri." Ketika dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah saudara kelima pergi, Lin Xin segera memberitahu Long Hao Shen dengan gembira, "Bos, kesempatan seperti itu sangat langka. Ini hadiah poin kontribusi 10 kali lipat. Jika kami berhasil mengalahkannya, kami akan memiliki lebih dari 1 juta poin kontribusi pada akhirnya," ucap Luxi. Long Hao Shen dengan sedih menjawab, "Apakah kamu bermimpi? Bagaimana mungkin pai daging bisa turun dari langit begitu saja? Aku merasa, bahwa tuan saudara kelima ini benar-benar aneh. Jika ini adalah misi dari menara misi, itu seharusnya diberikan kepada kami melalui anggota staf. Tapi dia langsung mencari kita. Dan pemikiran kamu tidak masuk akal. Dia termasuk anggota kelas umum Demon Hunter Squad, jadi, jika mereka memiliki jutaan poin kontribusi, bukankah mereka akan bergantung padanya untuk dipromosikan ke kelas komandan, seolah-olah mereka memberi kita misi ini," ucap Long Hao Shen. "Hao Shen, kamu benar-benar pintar. Orang ini datang untuk menipu kita tentang poin kontribusi kita," Luxi berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Long Hao Shen menatap dengan ragu pada Luxi. Luxi menyatakan dengan suara rendah, "Ini adalah metode yang digunakan veteran Demon Hunter Squad untuk menggertak tim yang baru terbentuk, yang tidak akan dipedulikan oleh aliansi. Mereka hanya berpura-pura, bahwa itu dapat memperkuat kewaspadaan Demon Hunter Squad yang baru terbentuk. Trik ini tidak benar-benar pintar, tetapi setelah misi yang menantang,
Hadiah 10 kali lipat terlalu menarik bagi beberapa pasukan pemburu iblis yang baru terbentuk, yang baru saja menyadari betapa berharganya poin kontribusi. Dengan demikian, beberapa pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk akan menerimanya. Salah satu senior aku, itu adalah anggota pasukan pemburu iblis yang juga melewati hal ini. Ucap Luxi. Lin Xin terperangah, dan kemudian berkata, "Lalu, mereka itu penipu dong, apakah dia tidak takut kita mencela mereka?" Ucap Lin Xin. Luxi mengangkat bahunya sambil berkata, "Apa gunanya mencela mereka? Kultivasinya yang berada di tingkat kelima, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan tahu." Balas Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.